Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Wahyu Solika Rahmawati, Guru Bimbingan dan Konseling SMA Negeri 1 Gemolong. Halo semuanya, perkenalkan saya Alfi. Saya berasal dari Desa Mojopuro, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Saya adalah Guru Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri 1 Gemolong. Bagi saya, menjadi guru merupakan pekerjaan yang paling mulia, karena guru merupakan garda terdepan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jarak dari rumah ke sekolah kurang lebih 10 km. Saya berangkat ditemani dengan motor kesayangan saya, yaitu motor Si Pinky. Oh iya, menjadi guru adalah anugerah bagi kita dan juga tantangan bagi kita, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Kita dituntut untuk lebih aktif, kreatif dalam sistem pembelajaran. Sebagai guru harus bisa menjadi contoh bagi siswa, baik dalam bertutur kata maupun bertingkah laku. Hal yang paling menarik menjadi guru BK adalah bertemu dengan beraneka ragam kepribadian siswa, di mana kita sebagai guru BK dituntut untuk menerima dan juga mengarahkan agar siswa sesuai dengan aturan yang ada tanpa harus menyinggung antara teman satu dengan teman yang lainnya. Ini adalah SMA Negeri 1 Gemolong. SMA Negeri 1 Gemolong berdiri pada tanggal 14 Juli 1981. SMA Negeri 1 Gemolong terletak di Jalan Citro Sancakan, Desa Tegaldowo, Kecamatan Gemolong, Sragen, Jawa Tengah. SMA Negeri 1 Gemolong saat ini dipimpin oleh Kepala Sekolah Bapak Dr. Andes Suparno, Magister Engineering. Fasilitas yang ada di SMA Negeri 1 Gemolong antara lain masjid, laboratorium, ruang audiovisual, perpustakaan, ruang UKS, koperasi, kantin, taman, tempat parkir, bank sampah, dan GOR. Baiklah, tema yang saya ambil adalah individual virtual counseling. Di sini saya menggabungkan antara dua konseling, yaitu konseling kelompok dan konseling individu, di mana konseling kelompok tersebut terdiri dari 8 orang siswa yang menyampaikan masalah-masalahnya. Kemudian, saling memberikan saran antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Dan konseling kelompok tersebut ada salah satu siswa yang menghubungi guru BK atau fasilitator untuk meminta konseling secara individu. Oleh karena itu, guru BK wajib memberikan waktu untuk siswa yang ingin melaksanakan konseling secara individu. Di sini, saya menggunakan metode belajar blended learning, yaitu memupuk minat konseling individu siswa melalui konseling kelompok. Mari kita simak metode pembelajaran konseling kelompok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mas. Ya. Ini, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir di konseling kelompok ini yang sudah kita janjikan di hari kemarin ya. Alhamdulillah kita sudah berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai konseling kelompok ini, marilah kita berdoa secara bersama-sama menurut keyakinan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Nah, di sini ada yang tahu tentang konseling kelompok itu apa? Belum tahu. Belum tahu ya. Baik, saya akan sedikit menjelaskan tentang konseling kelompok. Di sini konseling kelompok, kalian bebas mengutarakan pendapat kalian. Nah, nanti antara teman satu dengan teman yang lainnya itu dapat memberi saran atau solusi. Saya di sini sebagai fasilitator kalian atau guru BK kalian, nantinya saya akan memberikan saran-saran setelah teman-teman kalian
bebas berpendapat untuk menyelesaikan masalah teman-teman kalian sendiri. Gitu. Sampai sini paham? Sebelum kita memulai diskusi kelompok pada siang hari ini, marilah kita mengucapkan ikrar. Ikrar itu kalian harus benar-benar menjaga kerahasiaan pendapat teman-teman kalian. Seperti itu ya, sanggup atau tidak? Sanggup. Nah, jadi ikrar ini nanti kalian cukup mengikuti saya saja. Ikrar janji kerahasiaan. Ikrar janji kerahasiaan. Saya berjanji. Saya berjanji Akan menjaga kerahasiaan. akan menjaga kerahasiaan Apapun yang akan diceritakan teman-teman saya di sini. apapun yang akan diceritakan teman-teman saya di sini. Tidak akan saya bahas di luar tempat ini. Tidak akan saya bahas di luar tempat ini. Kapanpun, Dimanapun akan tetap menjaga kerahasiaannya. akan tetap menjaga kerahasiaannya. Baik, sebelum kita memulai diskusi, alangkah baiknya kita berkenalan dulu ya, nanti biar enak dalam berdiskusi. Ketika mengambil namanya nggak kamu, saya, kayak gitu. Nah baik, saya akan mulai terlebih dahulu. Silahkan Mbak perkenalkan namanya dan kelas berapa. Perkenalkan, saya Rana Sunitasari dari 11 IPA 1. Ya Mbak Laras, kemudian Perkenalkan, nama saya Risma Fa'amin Ahmad Jadi dari kelas 5. ya Mbak namanya Ana. Semangat. Perkenalkan, nama saya Anissa Prasati dari kelas 11 IPA 2. Ya Mbak Anissa, sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Aprilia Saputra dari kelas 11 IPA 2. Ya Mbak Aprilia, silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Faisal Putra dari kelas 11 IPA 2. Betul, betul. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yani dari kelas 11 IPA 2. Mas Ahmad Yani, silakan. Perkenalkan, nama saya Markus Kurniawan dari kelas IPA 2. Betul, Ahmad, silakan. Perkenalkan, nama saya Sahat dari kelas IPA 1. Ya, masih sama. Baik, terima kasih kalian sudah memperkenalkan diri kalian. Jadi nanti kalau misal berdiskusi sebut namanya ya, jangan kamu kayak gitu ya, sebut namanya, panggil misal Mbak Anissa, Mas Yusafat, Mas Ahmad, terus Mas Faiz, kayak gitu ya. Sudah paham sampai sini? Nah, sudah saatnya kita mulai berdiskusi. Di sini tema dari diskusi pada siang hari ini adalah kesulitan belajar. Nah, kesulitan belajar di masa pandemi ini pasti kalian antara teman satu dengan teman yang lain masih berbeda, gitu ya. Bisa dimulai dari Mbak Laras. Sering susah sinyalku. Oh, sering susah sinyal. Oke. Kemudian Mbak Ana. Kadang pagi-pagi harus jalan tengah pelajaran. Oh ya, pakai tanda. Terus Mbak Anissa. Perangkatnya tidak mendukung untuk presisi. Perangkat tidak mendukung. Oke, terus Mbak Aprilia. Kurang bisa membantu waktu dan baik. Nah, oke. Mas Faiz. Karena saya malas belajar. Harus belajar. Oke, terus Mas Ahmad. Karena saya biasanya disuruh untuk membantu orang tua. Membantu orang tua. Oke. Terus Mas Ahmad. Saya dalam pembelajaran sistem itu kurang bisa mengikuti. Kurang begitu kurang aktif. Gitu. Terus Mas Yusafat. Terganggu oleh lingkungan sekitar. Terganggu oleh lingkungan sekitar. Baik, terima kasih kalian sudah menyampaikan masalah-masalah kalian di masa pandemi ini ya, tentang kesulitan belajarnya. Baik, dari masalah-masalah yang sudah teman-teman tadi utarakan, kira-kira masalah apa yang akan kita bahas lebih mendalam lagi? Menurut saya sebagai wakil guru. Oh iya, oke. Nah, di sini kita akan mengambil satu topik aja ya, itu tentang manajemen waktu. Nah, itu nanti manajemen waktu ini kita jadikan bahan diskusi untuk menyelesaikan masalahnya. Seperti itu ya. Baik, Bu. Baik, dari permasalahan yang sudah kita pilih tadi yaitu tentang manajemen waktu ya. Nah, kira-kira solusi dari teman-teman seperti apa? Coba Mas Yusafat dulu. Kalau menurut saya itu memprioritaskan mana yang habis dulu sekarang. Gitu. Kemudian Mas Ahmad. Menjaga waktu yang berhenti berhubungan. Melakukan kegiatannya. Baik, untuk Mas Ahmad. Saya berpendapat untuk membuat schedule atau menjadi operasional. Dan Bang Mas dulu ya. Untuk Mas Faiz.
Menurut saya belajar lebih dahulu baru mengerjakan kegiatan lain. Oh ya, berarti prioritasnya belajar dulu gitu ya. Terus Mbak Anissa? Buat alat belajar. Buat alat belajar. Mbak Ana? Menurut saya sebelum dunia pekerjaan. Mbak Rara? Buat peningkatan Baik, di sini masalah yang kita angkat yaitu masalah Mbak Aprilia ya tentang manajemen waktu. Terima kasih teman-teman sudah memberikan solusi kepada Mbak Aprilia. Oke, dari permasalahan Mbak Aprilia tadi, manajemen waktu dan teman-teman semua sudah memberikan saran-saran ataupun solusi. Kira-kira menurut teman-teman semua, kesimpulannya seperti apa tentang masalah manajemen waktu dari Mbak Aprilia tadi? Ada yang mau berpendapat? Saya Bu. Ya, silakan Mas. Jadi dari awal itu kita harus memperbaikinya. Setelah itu kita membuat jadwal tersebut dan prioritaskan mana yang lebih penting terlebih dahulu. Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Tidak, cukup. Baik, terima kasih Mas Yosafa tadi sudah menyampaikan kesimpulan dari apa tentang masalahnya dari Mbak Aprilia. Baik, di sini saya akan sedikit menarik kesimpulan, solusi ataupun saran-saran dari teman-teman semua. Jadi manajemen waktu itu sangat-sangat dibutuhkan siswa-siswa seperti itu. Jadi tadi ada yang mengatakan membuat jadwal terlebih dahulu, terus memprioritaskan pekerjaan mana yang harus dilakukan terlebih dahulu, terus ada yang belajar diutamakan seperti itu ya. Nah itu benar semua. Jadi kalian harus benar-benar fokus, harus benar-benar mematangkan apa yang sudah teman-teman kalian tadi sampaikan. Seperti itu, sanggup untuk melakukannya? Terima kasih semuanya, teman-teman semua sudah meluangkan waktunya dalam konseling kelompok ini. Semoga tadi permasalahan-permasalahan kalian sudah bisa terselesaikan ya dari solusi-solusi teman-teman kalian, dan semoga nantinya kalian bisa menata diri lagi untuk tidak mengulangi permasalahan-permasalahan yang ada. Seperti itu ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi merupakan metode pembelajaran konseling kelompok yang telah dilakukan oleh 8 siswa dan 1 guru BK. Setelah melakukan konseling kelompok, siswa mempunyai ide untuk melakukan konseling secara individu. Mari kita simak paparan video siswa sedang melaksanakan konseling individu. Waalaikumsalam Bu. Saya mau menceritakan masalah saya. Oh iya, baik. Silahkan Nak. Mau menceritakan tentang apa? Jadi ngeten Bu, kalau niku sering mengunda-unda waktu belajar Bu, kalih ajeng dolan niku
luwih penting dolane timbang belajar. Kegiatan apa saja yang dilakukan Mas Akmal ketika di rumah itu? Main game online Bu, main bola, nongkrong, main motor, udah Bu. Kemudian cara apa yang sudah Mas Akmal lakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang menunda belajar, terus katanya banyak teman, terus banyak main, itu cara apa yang sudah Mas Akmal lakukan? Belum ada Bu, makanya kalau nyuwun solusi kalih jenengan. Baik, jadi tadi masalah Mas Akmal yaitu menunda belajar ya. Di sini menunda belajar itu sama saja disebut dengan prokrastinasi. Prokrastinasi itu apa? Nah, di sini prokrastinasi itu menunda pekerjaan atau menunda tugas yang berkepentingan tinggi dengan tugas yang berkepentingan rendah. Itu artinya jadi lebih mementingkan kepentingan yang sepele daripada kepentingan yang penting. Seperti itu. Nah, jadi kepentingan tersebut jadi tertunda kalau tidak segera diselesaikan dengan waktu yang ditentukan. Seperti itu. Terus di sini ada juga Mas Akmal dalam dampak menunda pekerjaan, yaitu yang pertama akan melewatkan banyak peluang. Misalnya banyak peluang itu dalam arti belajarnya tertinggal, terus tugas-tugas jadi keteteran kayak gitu, terus tidak akan bisa mencapai sasaran. Jadi sasaran untuk belajar itu kan mendapatkan ilmu, tugas itu cepat selesai, terus kemudian tidak menumpuk tugasnya kayak gitu lah. Nanti misal Mas Akmal itu menunda tugasnya, maka akan lebih susah untuk mengerjakannya, jadi bingung, kebanyakan tugas, seperti itu ya Mas Akmal. Kemudian kehilangan banyak waktu berharga. Tadi Mas Akmal mengatakan bahwa lebih sering bermain game online, lebih sering bermain bola kayak gitu. Itu sebenarnya boleh-boleh saja untuk mengisi waktu luang, akan tetapi lebih dipentingkan lagi untuk belajarnya ya. Soalnya Mas Akmal ini sebagai siswa SMA yang fokusnya itu masih belajar dan belajar. Nah, itu untuk bermain itu bisa untuk waktu-waktu tertentu saja, misal sore hari, terus bisa dilakukan tidak memerlukan waktu yang lama, seperti itu. Terus dapat mempengaruhi kesehatan juga. Nah, misal tadi kan sering nongkrong gitu ya, nongkrong dengan teman-teman. Nah, itu misal nongkrongnya malam hari itu nanti akan mempengaruhi kesehatannya, seperti itu. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan cara-cara ataupun solusi untuk Mas Akmal agar tidak menunda tugas-tugasnya lagi ya. Di sini yang pertama itu niatkan dalam hati. Nah, niatkan dalam hati ini maksudnya apa? Mas Akmal harus memantapkan dalam hati terlebih dahulu, atau membuat saya itu fokusnya harus belajar terlebih dahulu kayak gitu. Jadi untuk bermain game online itu menjadi bukan prioritas dari Mas Akmal, seperti itu. Kemudian yang kedua, membuat list atau jadwal tertulis. Nah, itu Mas Akmal bisa membuat jadwal di setiap harinya, misal mulai dari bangun pagi itu harus ngapain, kemudian waktu belajar ya harus belajar, waktu main ya harus main. Di situ dibuatkan jadwal tertulis agar Mas Akmal bisa mengetahui, oh ini sudah saya lakukan, oh ini belum saya lakukan, seperti itu. Kemudian membuat rancangan plan keseharian, ini sama kayak jadwal yang tertulis tadi. Jadi rancangan keseharian ini lebih ke kegiatannya yang penting saja. Misal belajar, terus main, terus istirahat, itu menjadi rancangan yang penting buat Mas Akmal. Nah, di sini yang keempat yaitu hindari sosial media. Nah, di era pandemi ini untuk menghindari sosial media itu sangat susah. Terus generasi sekarang itu pun generasi yang kemana-mana harus membawa gadget, harus membawa HP, seperti itu ya. Tapi digunakan untuk belajar juga. Misal kalau
sedang main kayak gitu, belajar dari HP juga bisa, browsing-browsing tentang pelajaran untuk besok pagi gitu juga bisa. Nah, ini yang terakhir yaitu tidur yang cukup. Nah, tadi kan sudah disebutkan dampak-dampaknya dari prokrastinasi atau menunda belajar tadi ya. Itu akan menghalangi kesehatannya itu jadi terganggu kayak gitu. Nah, ini harus tidur yang cukup. Nah, tidur yang cukup ini maksudnya tidak tidur larut malam, kemudian tidur sesuai jam, kemudian setelah selesai belajar harus segera tidur, terus bangun pagi, segera melakukan aktivitas-aktivitas seperti itu. Gimana Mas Akmal, sudah cukup jelas saran-saran saya ataupun penjelasan-penjelasan dari saya? Ya Bu, makasih Bu atas solusinya. Nanti saya mencoba memperbaiki.